Shalom anak-anak, kita bertemu lagi di pembelajaran kita pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa lebih dulu ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami bisa lagi belajar bersama. Tuhan berikan kami pengertian supaya kami mengerti apa yang akan kami pelajari bersama, sehingga kami dapat menerapkan setiap firman kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari buka bukunya halaman 84, bab yang ke-12, judulnya Mengasihi Teman. Bagaimana caranya mengasihi teman? Yang pertama, tidak pilih kasih. Kita baca sama-sama ya yang di halaman 85 tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, dan firman Tuhan ini tertulis di kitab 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang tulus. Mengasihi tidak perlu mendapatkan balasannya. Mengasihi juga dilakukan terhadap siapa saja. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan kasih. Contohnya, Tuhan Yesus tetap mengasihi Matius walaupun pekerjaannya adalah pemungut cukai. Kemudian, Tuhan Yesus juga mau mengunjungi Maria dan Marta yang sedang bersedih dan juga menyembuhkan seseorang yang sakit kusta. Padahal penyakit kusta itu dianggap penyakit yang najis. Itulah sebabnya orang-orang banyak menjauhi mereka yang terkena penyakit kusta. Dan contoh lain juga, Tuhan Yesus pernah mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Nah, dari contoh-contoh itu kita tahu ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi umatnya. Dalam setiap keadaan yang sulit, yang senang, Tuhan tetap sayang kepada kita semua. Cara yang kedua adalah bersikap adil. Adil artinya bersikap sama kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Contohnya adalah Tuhan membuat matahari terbit untuk semua orang. Kemudian cara mengasihi teman yang ketiga adalah menerima perbedaan. Semua perbedaan adalah anugerah Tuhan. Perbedaan diberikan Tuhan agar manusia hidup bersama dengan saling melengkapi dan saling menghargai. Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa. Ia tidak pernah membedakan warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, dan wajah. Ia datang mengasihi semua manusia tanpa melihat perbedaan yang ada pada diri kita. Menerima perbedaan berarti menghargai orang lain. Tidak menertawakan teman lain jika berbeda dengan kita, atau tidak mengejek ketika teman lain memiliki tubuh berbeda dengan tubuh kita. Itulah sebabnya semua manusia dikasihi dan disayang Tuhan, karena Tuhan pun tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan sayang dengan kita apa adanya kita. Dan cara mengasihi teman yang keempat adalah saling mengampuni. Pernahkah kamu bertengkar? Jika kamu pernah bertengkar, apakah setelah kamu bertengkar kamu tetap marah kepada temanmu atau kamu mengampuninya? Mengampuni artinya memaafkan kesalahan temanmu tanpa kamu mengingatnya lagi. Tuhan Yesus mengajarkan semua agar dengan tulus mengampuni orang yang bersalah. Mengampuni adalah tindakan yang mulia. Orang yang mengampuni tidak mengingat kesalahan teman, tidak mendendam atau memusuhi teman yang bersalah. Kita bisa belajar dari kisah di Alkitab tentang Onesimus
yang adalah seorang budak di rumah Filemon. Dalam hukum Yahudi, Filemon berhak atas hidup budaknya. Suatu saat Onesimus melakukan kesalahan dan ia ketakutan dan melarikan diri agar tidak dihukum. Tetapi Onesimus bertemu dengan Paulus dan Paulus melayaninya. Onesimus mengakui dosanya dan Onesimus pun dimaafkan oleh Filemon. Mereka saling berbaikan kembali. Nah, jika kamu mengampuni orang lain, Tuhan Yesus juga akan mengampuni dan memberkati hidupmu. Manusia harus saling memaafkan sesamanya. Itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan teman, dengan keluarga, kita harus mau saling memaafkan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu memaafkan kesalahan kita, Tuhan pun ingin kita selalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, untuk tugas kalian adalah membaca doa Bapa Kami yang ada di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini dan tuliskan jawabannya di buku tulis. Sampai di sini pembelajaran agama kita hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.